Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenalilah Musim Gencarnya Kehadiran Debt Call. Seperti biasa, saya akan mengulang sedikit apa itu debt call agar supaya bagi orang yang mungkin baru kali pertama mampir di channel saya Oma Solusi Indonesia tidak mengalami sebuah kerancuan atau bingung. Debt call adalah penagihan yang dilakukan oleh bank dengan cara mendatangi, bisa jadi itu rumah atau bisa jadi itu tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit. Dan saat ini di video yang Anda tonton ini, kita sudah berada di tanggal 29 November 2021. Itu artinya minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember 2021. Dan topik kita ini adalah saya mengajak berbagi wacana, berbagi edukasi agar supaya Anda tahu musim gencarnya kehadiran debt call, dan salah satunya adalah di bulan Desember atau di akhir tahun. Dan ada beberapa hal yang sudah saya petakan sesuai dengan pengalaman saya bahwa ada beberapa musim atau beberapa waktu di mana intens kehadiran debt call ini semakin lebih tinggi ketimbang di hari-hari atau waktu-waktu biasa. Dan saya sudah merangkum pengalaman saya itu biasanya intens tingginya itu di akhir tahun, bulan Desember, artinya bulan depan. Dan yang kedua yang sering kali intens kedatangan debt call ini ketika kaum minoritas sedang merayakan pergantian tahun baru atau tahun baru Imlek. Dan yang kedua ya, dan yang ketiga adalah ketika saudara-saudara kita umat muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi saya akan rangkum, saya akan ulang, siapa tahu tadi saya salah ngomong. Debt call akan intens datang atau gencar, itu musimnya adalah ketika di akhir tahun, Desember atau Januari. Dan yang kedua adalah ketika kebetulan pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami tunggakan hutang adalah minoritas, kaum minoritas, dan momentum yang digunakan oleh debt call adalah ketika kaum minoritas ini merayakan kebudayaan atau tradisi merayakan tahun baru Imlek. Dan yang ketiga adalah intent dari debt call ini akan meningkat ketika saudara-saudara kita yang umat muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Itu yang saya petak, saya amati selama 8 tahun ini. Ketika itu momentum itu sedang terjadi atau pada saat tiba saatnya, kehadiran debt call ini semakin intens. Nah,
Di sini, di video ini saya akan menghimbau pada Anda sekalian, sekaligus juga akan memberikan alasan-alasan atau penjabarannya kenapa kok saya bisa memetak atas adanya 3 peristiwa yang biasanya membuat atau memicu debt call ini lebih sering riwa-riwi atau mendatangi card holdernya. Saya akan mulai dulu menjabarkan tentang akhir tahun. Jadi kenapa debt call akan mulai melancarkan serangan lebih intens di akhir tahun, karena kita tidak bicara peristiwa pandemi COVID-19. Ini pun masih COVID, tapi saya merasa masyarakat di sekitar kita ini sudah mulai banyak yang abai. Jadi seolah-olah vaksin sudah ditemukan, mereka sudah dapat vaksin, dan tidak sedikit dari masyarakat kita ini abai tentang protokol kesehatan. Saya lihat sudah mulai banyak orang yang bermain-main ke tempat pariwisata atau wisata, banyak juga yang sudah tidak menggunakan masker di depan umum, dan saya cukup prihatin, dan semoga itu semua tidak menjadikan atau sebuah pemicu adanya gelombang ketiga merebaknya penyakit virus COVID-19. Dan ini balik lagi ke tadi penjabarannya, karena biasanya kalau di akhir tahun itu adalah kesempatan atau momentum kita ini refreshing. Kita ini berkumpul, dan juga ada satu momentum di akhir tahun, yaitu ketika saudara-saudara kita yang menganut agama Nasrani merayakan kelahiran Tuhan Yesus, dan juga pergantian tahun milenium, mereka sering berkumpul. Artinya ada kedua kemungkinan. Pertama, kita yang didatangi sama saudara kita atau card holdernya kebetulan yang didatangi sanak saudaranya ke rumah atau ke kotanya, atau sebaliknya kita yang mendatangi saudara kita yang berada di luar kota. Dan di sini kolektor ini hanya menggunakan sebuah analog, bukan analog atau asumsi. Barangkali ketika card holdernya ini pas kebetulan momentum akhir tahun, atau pas adanya card holder ini kebetulan Nasrani sedang merayakan atau berkumpul bersukacita dengan keluarganya menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini, pas didatangi, dan itu memang disengaja agar supaya keluarganya ini mengerti bahwa kerabatnya sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit, dan harapannya adalah satu, orang atau kerabat yang sedang berkunjung atau mendatangi card holder tadi itu memberikan welas asih dengan membantu untuk membayar hutang yang saat ini sedang terjadi. Itu yang pertama, penjabaran saya. Dan penjabaran saya yang kedua adalah tidak sedikit. Saya katakan tidak sedikit, tapi saya bicara ini sebelum pandemik ya. Jadi pada saat dulu kita tidak diganggu oleh pandemik, perekonomian ini tidak diganggu oleh pandemik, tapi saya yakin tidak semua
perusahaan terdampak pandemi. Ada juga yang malah terdampak tapi positif, bukan negatif. Banyak sekali perusahaan yang mungkin terdampak positif, artinya mendapatkan berkah yang luar biasa, dan tidak jarang perusahaan itu ownernya baik, dengan cara setiap akhir tahun menghitung laba dan kemudian menyisihkan beberapa bagian dari laba tersebut untuk dibagikan kepada karyawan, staf seluruh perusahaan yang mereka telah mengalami keberkahan yang luar biasa. Jadi di sini itulah asumsi dari kolektor. Kenapa dia datang di akhir tahun? Karena mengantisipasi jikalau itu bisa terjadi dan jikalau itu bisa, kehadiran mereka bisa menggugah entah itu sanak saudara yang lebih baik finansialnya untuk membantu akhirnya membayar, ataupun ketika cardholdernya kemungkinan adalah seorang pegawai dan kebetulan mendapatkan bonus tahunan. Itu penjabaran saya yang pertama. Dan penjabaran saya yang kedua yaitu ketika kaum minoritas, cardholder yang saat ini sedang macet adalah kaum minoritas, dan kebetulan mereka sedang memperingati atau merayakan tradisi Tahun Baru Cina atau kita kulis sering Imlek. Dan di sana sudah bukan rahasia umum lagi ya, sama dengan ketika mungkin Natal ataupun akhir tahun, tidak jarang momen tersebut dibuat untuk bersilaturahmi, berkumpul, bersukacita, dan sudah menjadi sebuah tradisi bagi orang atau sanak saudara yang finansialnya lebih mapan, ataupun yang biasa-biasa saja, ataupun yang mungkin saat ini sedang berkesukaran pun, tidak jarang mereka membuat sebuah tradisi, yaitu adalah menyisihkan sejumlah dana dan dibagi-bagikan kepada sanak kerabatnya, terutama keluarga inti, kepada anaknya atau kepada ayah ibunya jika masih hidup, kepada sepupu, kepada tante, kepada om. Sejumlah dana dibungkus dengan amplop dan itu seringkali disebut dengan angpau. Nah, dari sini intinya kolektor khususnya Depkol sudah memeta bahwa jika kemarin mungkin kamu nggak punya duit, nggak punya uang, uangnya ngepres, lah dengan adanya tradisi Imlek barangkali cardholdernya ini mempunyai keluarga yang kaya dan mendapatkan angpau yang cukup lumayan, agar supaya bisa dirayu, dibujuk, atau bahkan dipressure untuk dibayarkan hutang. Dan yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, dalam rangka berkumpul, semoga dengan kedatangan saya, Depkol, membuat saudaranya cardholder ini tahu bahwa cardholder ini sedang menunggak hutang dan barangkali bisa dibantu untuk membayar. Itu guidance-nya. Artinya tidak jauh berbeda ketika terjadi Idul Fitri. Cuman kalau Idul Fitri ini perbedaannya adalah momentum Idul Fitri telah diatur oleh negara kita bahwa semua perusahaan harus memberikan 1 kali gaji dalam wujud THR, tunjangan hari raya. Ini artinya kebijakan pemerintah ini tidak hanya menguntungkan bagi
umat muslim, tapi lebih condong non muslim pun dengan ada aturan itu akan mendapatkan haknya yang sama, yaitu THR. Nah, di sini sudah saya jelaskan momentum Idul Fitri juga sama dengan momentum ketika Imlek. Ketika sanak kerabat ada yang lebih mampu, seringkali mereka berbagi. Kalau mungkin saya pernah membaca atau pernah mendengar itu namanya fitrah. Kalau mungkin salah, saya mohon maaf. Jadi yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi memberi fitrah pada kerabat-kerabatnya berwujud uang. Itulah yang men-trigger, itulah yang membuat kenapa adanya musim gencar kehadiran debt call. Dan saya berharap bagi Anda semua yang saat ini sedang mengalami gagal bayar utang kartu kredit untuk bersiap dalam menanti kehadiran debt call. Siapkan mental Anda, siapkan strategi cerdas Anda, tata emosi, siapkan bahan komunikasi, tata mentalitas Anda agar supaya ketika terjadi interaksi atau ketika terjadi komunikasi dengan debt call, Anda bisa melakukan itu secara sempurna. Sudah saya ingatkan berkali-kali bahwa berkomunikasi atau berhadapan dengan debt call, penagihan yang dilakukan melalui datang ke rumah atau datang ke tempat bekerja sangat berbeda dengan ketika Anda berhadapan dengan debt call, penagihan yang melalui telepon. Saya sudah utarakan di video saya, bahwa komunikasi dikatakan tercipta 100% itu jika mana ada 3 unsur. Dan sudah saya jelaskan bahwa kata itu hanya memegang peran 7%. Terpaksa saya harus ulang sedikit. Dan 38% dipegang oleh intonasi suara, kencang lembut, itu intonasi. 7 plus 38 berarti 45. Dan sisanya dikatakan sebuah komunikasi berjalan sempurna, yang 55% ini adalah gestur tubuh. Gestur tubuh saya ngomong gini, saya katakanlah tertawa, atau saya katakanlah bahasa Jawanya mencucu, atau mungkin memperlihatkan sebuah aura marah, itu yang lebih besar, 55%. Sehingga saya menganggap bahwa bertemu dengan debt call, dengan berkomunikasi dengan debt call itu langit dan bumi. Oleh karena itu, himbauan saya, Anda harus segera melihat video-video saya. Banyak sekali hal yang perlu yang dipersiapkan sebelum bertemu dengan debt call. Simulasi berhadapan dengan debt call, cara
menghadapi debt call versi Omah Solusi Indonesia. Senjata pamungkasnya juga harus Anda siapkan. Anda harus tahu hak-hak Anda sebagai seorang debitur macet itu apa saja. Jadi Anda ketika bertemu bukan debt call yang menguasai suasana, tapi Anda lah sebagai tuan rumah yang harus menguasai suasana. Anda harus lengkapi itu, dan kemudian Anda juga harus melihat tentang kenali berkomunikasi dengan kolektor, khususnya dengan debt call. Dan jika mana ini semua sudah Anda tata, pada minggu depan sudah Desember, dan jika apa yang saya omongkan adalah terbukti, musimnya gencarnya kehadiran debt call, Anda tidak kalang kabut. Jadi itulah video saya mengulas bahwa ini semua tidak lain tidak bukan agar supaya Anda tidak mengalami sebuah depresi. Sudah saya ungkapkan sejak awal, jikalau ada keluarga Anda yang ingin membantu permasalahan Anda, itu ada sebuah anugerah terbesar. Tapi walaupun itu dibantu, tidak artinya Anda tidak mempunyai hak untuk menawar. Sebagai seorang debitur yang saat ini sedang macet, mempunyai hak untuk meminta diskon. Entah itu hanya penghapusan bunga dan denda, atau bahkan bisa minta potongan pokok. Itu sangat terpenting. Jadi walaupun mungkin Anda dibantu, saya hanya memberikan sebuah analogi. Kalau hutang Anda ini bisa lunas dan keluar SKL-nya hanya seharga umpama 7 juta, kenapa Anda harus membayar 10 juta? Jadi inilah konten Omah Solusi Indonesia, tidak pernah mengajarkan untuk tidak bayar hutang. Akan tetapi saya hanya memberikan edukasi, wacana, menyadarkan, membuka sebuah pengetahuan bahwa hukum hutang bayar tapi bisa dinego. Dan nego ini akan lebih jauh efektif tentang nilainya, efisien tentang nilainya, jika mana Anda bersabar. Ketika Anda terburu-buru, ya Anda artinya menurut sama mereka saja, ya tadi seperti yang sudah saya katakan, analog. Anda membuang 10 juta, padahal 7 juta pun beres. Inilah yang saya ajarkan, dan ketika tidak ada yang bantu Anda, dan kebetulan memang mohon maaf Anda dapat fitrah ataupun angpau ataupun mungkin bonus, saya tidak merekomendasi Anda untuk melakukan sebuah program cicilan rescheduling. Itu tidak penting dan itu sangat berisiko, karena ketika sebuah program reschedule atau cicilan itu telah berjalan dan Anda kebetulan meleset, saya katakan meleset, bahwa satu kata, pendapatan itu bisa kita prediksi, akan tetapi tidak bisa kita pastikan. Saya ulang, pendapatan hanya bisa diprediksi, tapi belum tentu terrealisasi. Artinya bisa meleset. Tapi yang namanya cicilan itu pasti tidak bisa ditawar dan tidak perlu diprediksi. Jadi jika mana hal ini tidak Anda pikirkan dan itu meleset,
apa yang sudah Anda bayarkan masuk program kecicilan atau recovery, bank mempunyai sebuah hak untuk menganggap Anda wan prestasi dan nilai hutang yang sudah Anda bayarkan tidak diperhitungkan. Jadi ketika Anda memang mendapatkan mungkin entah itu bonus, mungkin entah itu angpau atau itu fitrah, sebaiknya simpan sampai sebuah nilai yang pantas untuk bisa kita mengajak bank untuk bernegosiasi, satu kali bayar dan itu lunas dan itu keluar SKM. Dan satu lagi pesan saya sebelum saya mengakhiri video ini adalah jangan membiasakan pola salam tempel. Ini artinya, mohon maaf, saya tidak memvonis semua debt call adalah suka minta salam tempel, tapi mayoritasnya demikian, atau bahkan sebenarnya mereka tidak meminta. Tapi dikarenakan card holder yang macet ini mau cari gampangnya, mainnya adalah salam tempel, silahkan pulang. Ini tidak menyelesaikan perkara sama sekali. Saya sudah katakan bahwa satu debt call bertugas paling tidak 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Itu artinya ketika Anda salam tempel dengan Tukijo, bank tidak bodoh. Ketika Anda salam tempel dengan Tukijo artinya tidak ada dana yang masuk. Karena Tukijo sudah win-win solusi. Sudah dianggap aja dibuat laporan, tidak ketemu orangnya dan lain sebagainya. Banyak sekali modusnya. Dan ketika masa tugas Tukijo habis dan tidak berhasil, bank akan keluarkan next debt call, payment. Payment datang, Anda mau begitu lagi, paling 6 bulan next debt call, paymo. Apa gunanya? Dan Anda harus membedakan mana amal, mana beramal, dan mana salam tempel. Salam tempel itu bukan amal. Jadi kalau Anda memang mau beramal, ya beramallah pada orang-orang lainnya, tidak dengan cara salam tempel. Dan satu lagi yang saya himbau pada Anda, ketika Anda sedang berperkara, sedang menunggak hutang, saya menyarankan Anda untuk tidak berteman, apalagi bersahabat dengan kolektor. Saya tidak istilahnya memojokkan atau menjelek-jelekan sebuah profesi kolektor. Tapi kita ini sedang ada perkara dan kita sedang oposisi. Artinya ketika kita sedang oposisi, artinya kita sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, itu ya cukup. Oh, kamu kolektor, oke, saya belum bayar, oke, kita jelaskan planningnya, oke, hanya itu saja. Tidak perlu untuk berteman atau bahkan bersahabat, karena itu tidak banyak gunanya. Dan bahkan itu jangan sampai keberanian Anda atau melek hukum Anda dikalahkan oleh rasa sungkan. Karena memang kenyataannya adalah demikian. Jika mana Anda sudah selesai, sudah beres, sudah lunas, Anda mau berteman dengan mereka, Anda mau bersahabat dengan mereka, itu lain cerita. Karena kita tidak sedang beroposisi. Kira-kira itu pesan saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Dan marilah kita bersama-sama berharap di tahun 2022 ini
kesehatan kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, negara kita tercinta ini akan segera pulih perekonomiannya, rakyat yang bersuka cita, dan bisa normal kembali seperti sedia kala sebelum ada pandemi virus corona. Besar harapan saya, sebelum saya menutup video, tetaplah untuk mewaspadai, jangan lengah untuk tidak jaga prokes, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jika tidak penting sekali rasanya kita tetap harus menghindar dari kerumunan, karena seperti kata salah satu Pak Menteri, yaitu Pak Luhut, bahwa vaksin yang telah dimasukkan dalam tubuh kita itu hanya bertahan 7 bulan saja, dan ketika itu sudah 7 bulan, imun kita terhadap virus corona itu telah melemah, dan untuk memperkuat lagi harus kita booster suntik lagi. Selama kita belum booster suntik, keampuhan vaksin yang kita terima 2 kali itu hanya bertahan 7 bulan. Dan ketika Anda lengah, Anda punya asumsi sudah divaksin, sudah aman, Anda jangan berspekulasi untuk bermain-main dengan penyakit ini, karena penyakit ini sedunia mengalami dan ini masih up and down. Itulah share saya, dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.